udah disimpan sama si Dino itu ya, di channelnya Dino kan, YouTube-nya itu. Itu kata-kata Yunda pertamanya, itu Yunda bilang, itu kesimpulannya, kata Yunda bilang begitu. Nah, kemudian kata-kata itulah dipakai dia kemudian harinya, gitu loh. Jadi aku ingat sekali. Nah, kata-kata itulah dipakai dia dengan simbol laya tadi. Nah, ya orangnya. Jadi gini, sebenarnya kalau Pak Hasim bisa menerima berbesar hati sedikit gitu kan dalam diskusi seperti ini kan, sebentar lagi kan kita akan memasuki era pilkada. Kita sebenarnya no problem sih, karena kita kan di sini semua kutu buku, peneliti, cinta sejarah dan budaya gitu kan. Siapapun yang nanti akan jadi pemenangnya nggak masalah, kita siapapun mau duduk di kursi gubernur itu kan. Tapi paling tidak saya punya mindset seperti ini, ketika kita tahu di sana memiliki potensi gitu, sumber daya alam lah gitu kan, jangan sampai sumber daya alam itu udah dikeruk orang baru kita mau mulai gitu. Jadi sebelum sumber daya alam itu dikeruk sama orang gitu, kita udah stay di situ, paling enggak basa-basi dengan hak ya benefit kita di kemudian hari. Nggak mungkin kalau kita output kita nggak akan benefit kan gitu kan. Komunitas kita ketika kita mau mengajuin sebuah seminar, kita tuh didukung loh, karena dia ingat, oh ini dulu pernah gitu ngajak kami gitu, paling nggak kita ada sebuah Zoom meeting lah gitu kan. Rencananya nih mau majukan ini kan, narasumbernya Bayu ya, Pak Hasim ini, tapi udah merajuk ini Pak Hasim, bingung juga kita jadikan mau majuin ini Pak Hasim ini gitu kan. Itu planningnya. Jadi untuk ya, awalnya kita istilahnya bisa dikatakan latihan lah gitu kan. Kita udah itu dan dari ini terpendam kayak itu teman-teman. Dan Rabes serta kawan-kawan yang lain gitu kan. Jadi kita untuk nanti kalau udah bukti baru kita cukup datang kamu dulu gitu kan, kok diam aja nggak punya planning apa-apa gitu kan, tahu-tahu ucap-ucap kita akan ngadep ke kantor gubernur gitu kan, enggak katanya gitu. Tapi kalau kita dari awal kan suatu nanti kita juga akan namanya itu untuk komunikasi kita ketika kita ada solusi ada konsultasi gitu kan untuk mengatur dalam diskusi ini kan kita punya edukasi gitu kan. Kita kalau mau langsung gitu seminar secara offline itu kan harapan kita juga gitu kan. Kalau kita seperti itu kata Kak Retes dari enak kalau Pak Hasim seminar ada inilah yang baik ini. Sedangkan kita ini gimana Bu Dewi kalau kita ini kalau nggak sambil bisnis usaha kan, kali enggak kita punya background ya itu ini jadi ada yang saya sedikit lagi untuk falsafah yang ada di Sumatera bagian selatan khususnya di Jagat Ismail Lembar Semenanjung Panjang itu yang dikenal adalah Tuntuhun Kedian Nyati, kan dulu ada Kedian Nyati. Assalamualaikum, suaranya doubling Om Raples. Tuntuhun Kedian Nyati bumi sampah miring lambut dulu Tuntuhun Kedian Nyati bumi sampah miring. Langit jadi cong payung, laut sebesar cangkir, sambungannya artinya
dulu turun, tapi nyatanya terakhir ketika bumi masih kelihatan miring dan langit itu sendiri masih seperti bentuk payung dan laut sendiri besarnya seperti besar cangkir. Itu apa yang ada di daerah Bismah Libat Panjang. Lalu bicara tentang alam atas, alam bawah dan alam tengah, itu kosmologi daripada lembah Sindu atau peradaban Mohenjo-daro yang telah akulturasi oleh para Arya, bangsa Arya, hingga muncullah kosmologi yang namanya alam atas, alam bawah dan alam tengah. Alam atas ini sendiri terbagi dua. Ya, semangat Om Raffles, Grandmaster, Guru Kuntau, Semendi Darussalam. Artinya lagi-lagi ketika bicara tentang naga atau ular itu peradaban Siwaisme, lalu bicara Garuda peradaban daripada Wisnuisme, lalu bicara tentang Lokananta sendiri adalah bahasa Sanskerta yang artinya adalah nama sebuah gamelan atau kenong atau gong kecil dalam bahasa Sanskerta. Bukan surga, bukan. Jadi harus dipahami, Lokananta bahasa Sanskerta bukan artinya surga ataupun kayangan, tapi artinya nama sebuah gamelan dewa-dewa. Itu. Jadi Lokananta itu bukan surga. Swarga, neraka gitu. Ada di prasasti apa yang dicapai di abad ke-4 Masehi, dia menyebutkan swarga, neraka. Lagi-lagi kita bahas ini tidak bisa menghilangkan konsep daripada aliran Sanata Dharma atau Hinduisme yang nanti dikenal di Indonesia dengan nama Hindu. Padahal Hindu itu hanya ada di Indonesia. Dan Hindu sendiri di Bali sendiri berbeda dengan Hindu yang ada di India. Ya, jadi lagi-lagi kita berhati-hati secara lanjut, lalu secara arkeologi, lalu secara epigraf, secara filologi, kita harus kaji semua secara tuntas. Tidak bisa kita mendeskripsikan segala sesuatu dengan sembarangan. Begitu kira-kira untuk sekedar tanpa wawasan. Terima kasih. Jadi gini Kang Raffles, kata swarga sendiri kalau menurut literatur riset penelitian dari Profesor Sabah ya, itu kan kata swarga udah tulis di salah satu relief Candi Borobudur, swarga. Apa gimana gitu tulisannya secara linguistiknya ya, gitu. Jadi swarga itu sendiri itu udah tertera di Candi relief Borobudur, itu gimana itu? Di Raden Lajang yang saya sudah sebut tadi itu prasasti tertua berbahasa Melayu yang ada di Campa, prasasti Donghai. Itu menyebutkan tentang swarga neraka. Jadi bisa dapat prasasti bayangkan Masehi ya. Bahkan dari Masehi itu juga prasasti terjauh dengan Borobudur di abad 8. Selisih 4 abad. Paham nggak? Oh, ini kan prasasti apa? Donghai di Campa. Keywordnya begini, kata swarga dan neraka di prasasti Donghai Campa. Itu keyword yang carinya. Kita 10 abad sebelum Borobudur berdiri, bahasa Melayu sudah ada menyebutkan tentang swarga dan neraka. Dan ada seorang profesor juga sudah lanjut. Silakan. Oke Kak. Sedangkan kalau Pak Hasim mau narik layar ke peradaban Nabi Adam, di Quran sendiri kitab Samawi gitu ya, itu bukan ditulis keluarga tapi jannah di situ. Jannah ini lebih identik ke taman gitu kan. Makanya tadi aku bilang dari secara lanjut, artinya ketika bicara swarga itu bahasa Melayu atau bahasa Sanskerta. Bicara jannah, apakah itu bahasa Ibrani atau itu bahasa Arab? Nah dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Kita bicara secara ilmu lanjut, sama secara ilmu filologi, dan ada juga epigrafnya. Epigrafnya apa? Prasasti yang membuktikan hal tersebut. Ada kok semuanya. Lanjut. Kayak yang kita butuhkan ini seperti ini diskusikan berdasarkan linguistik gitu. Jadi ketika kita udah maju, kita buat Zoom meeting, apalagi kalau sekarang sambutannya oleh calon-calon gubernur gitu kan, nggak malu-maluin gitu, nggak lekas merajuk ninggalin Zoom meeting ya, nggak boleh kayak gitu. Kita benar-benar profesional, apalagi yang dibahas ini tentang sejarah peradaban leluhur gitu. Mau kita kayak gitu, sekali kita tampil kita berkualitas agar diberikan kepercayaan pada forum kita. Karena kalau udah tampil nanti ini yang tampil ini semua kawan-kawan loh, bukan yang begini. Ada dengarin aku dulu. Jadi ketika kita bicara ke Mohenjo-daro, artinya peradaban Hinduisme,
akan kita tarik dengan peradaban yang di Swarna Dwipa ataupun Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu bukan Pulau Jawa sekarang. Karena ketika saat itu dataran masih dinamakan dataran Eurasia. Artinya antara India dan kita saat itu masih menyatu. Dan saat itu belum ada yang namanya Gunung Himalaya. Ketika dataran Eurasia pecah, muncullah namanya Gunung Himalaya. Disitulah terbentuklah pulau-pulau dan kita berpisah dari India. Artinya ada korelasi antara Mohenjo-daro. Nah ini dikatakan kadang-kadang Arya itu datang dari Asia. Asia Tengah nggak ada jejaknya. Nah, Arya itu asal dari Indonesia. Ini maksudnya, tujuannya apa? Ingin mengatakan bahwa peradaban asalnya dari kita Nusantara. Ini tujuannya Pak Asyik. Jadi gimana ini si Bayu tadi masih ada nggak apa udah out juga? Oh masih si Bayu. Pak Hadi yang udah lari ya, Pak Asi, Zulkarnain gitu kan? Kalau masih muda lari juga tuh. Dinda Raden Ajeng termasuk dengan apa istilah yang sedang diciptakan oleh Teratai dan Dinda Ajeng yang sedang dipopulerkan Kailas. Itu berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi itu, Dinda Ajeng. Jadi satu paket perangkat yang sangat utuh yang intinya kiblatnya adalah Mohenjo-daro kita bicara. Mohenjo-daro ini dibawa daripada peradaban dari Babil ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggrisnya Babilonia. Itu di daerah jadi semua masih adopsi daripada Mohenjo-daro. Nah, Drapida ini nenek moyang dari mana? Inilah dari gua harimau. Itu yang mau kita naikkan sebenarnya. Lanjut di daerah Ajeng. Oke, jadi kayaknya si Bayu kalau kita mau naikkan ke Zoom meeting narasumber Pak Hasim ini kan kalian teman-teman udah bisa lihat sendiri gitu kan. Kita ini kalau mau lanjut ke Zoom meeting kita harus benar-benar profesional, apalagi nanti kalau akan dibuka gitu kita akan mengundang paling sepatah dua kata ke dapur kiri dari seorang calon gubernur gitu kan. Nggak boleh malu-maluin, kita harus memperlihatkan bobot dan bibit kita gitu, kualitas kita bahwa kita ini benar-benar grup pencinta sejarah gitu, udah bertahun-tahun kita mulai ini gitu, belajar di grup gitu. Paling enggak kita enggak hanya materi aja gitu, tapi kita juga praktek gitu kan, langsung terjun ke lapangan karena berbeda loh teman-teman ketika kita mengetik di WA itu dengan kita diskusi langsung debat tatap muka gitu kan, lewat Zoom bisa kelihatan gitu kan udah profesional apa enggak gitu. Paling enggak kita ya betul apa yang dikatakan oleh seorang ahli gitu. Kita ketika kita diskusi itu kita harus memiliki 3 tingkat kecerdasan secara emosional, secara spiritual dan juga intelektual gitu. Walaupun intelektual udah tinggi gitu kan, tapi kalau kita nggak bisa menguasai emosi, kita emosian gitu, emosi kita menempatkan diri, kita pun akan ini gitu, nggak bisa profesional dalam ini melaksanakan tugas kita itu tadi kan, begitu. Jadi Bayu, walaupun aku melihat kamu sangat antusias sekali dengan peradaban Laya ini, tapi kamu udah bisa lihat sendiri tuh nak ya, ini gitu kan. Bukan sebuah Zoom meeting, paling enggak kita harus lihat benar-benar orangnya mampu profesional enggak, bisa handle emosi enggak gitu kan, ketika sedang berdebat gitu kan. Debat sih wajar-wajar gitu, ketika ada yang argumen ya harus dilawan dengan argumen juga gitu. Paling enggak kita bisa santai, bisa memanage emosi kita gitu, enggak cukup dengan intelijen aja gitu. Jadi saya pun sebagai sponsor atau donatur di sini, ketika saya menanamkan sebuah saham, saya berhasil bisa ada benefit itu paling enggak ya gini ya teman-teman, undang itu dia mengatakan seperti ini, oh wih keren gitu kan, kamu sebagai infonya wah bagus, berkualitas gitu, dengan menaikkan